Anies Baswedan, bukan hanya Anies ya, Edi Rahmayadi, sudah Airin juga sebenarnya. Orang-orang yang elektabilitasnya tinggi itu ternyata hari ini hampir sebagiannya saya belum mengatakan itu sudah hampir luruh diterpa demokrasi siasat itu. Di sisi lainnya kita dikejutkan juga dengan pengambil alihan atau ya menggusur Ketua Umum Partai Golkar, dan setelah itu ada satu lagi, PKB juga katanya lagi mau diobok-obok. Rubuhnya pohon beringin ini di sisi lain mengundang keprihatinan karena hancurnya aset bangsa, aset dalam partisipasi rakyat yang begitu banyak mendukung Golkar kecewa. Tetapi kalau kami di pihak Partai Negara senang, tepuk tangan. Hore, pohon yang selama ini mengumpulkan begitu banyak tuyul, jin dan lain-lain rubuh oleh tangan oleh satu semacam dajjal gitu, gergaji dajjal. Jadi kalau kita di negara kita tepuk tangan. Apalagi kalau yang mereka majukan itu Bahlil, tampak tepuk tangan. Ini bagus ini Jokowi terjebak dalam proses penghancuran Partai Golkar. Supaya dia dikenang oleh seluruh petinggi elit pendukung Golkar di Indonesia. Alamatnya jelas. Satu saat nanti kalau 2029 Golkar terjun payung seperti P3, maka penjahatnya adalah Jokowi. Kalau saya masih penasaran. Jadi di ujungnya nanti Anies apa? Ikut atau tidak ikut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Saya ingin memenuhi janji saya untuk diskusi dengan Sobat Faisal Segaf khusus mengenai relasi pilkada, penjegalan orang-orang yang elektabilitasnya tinggi, dan penghancuran dalam tanda petik partai-partai menjelang proses pendaftaran pilkada. Bersama saya ada Faisal Segaf. Ketemu lagi, Bos. Sama-sama Bang, dah siap. Ini isu panas ini Bang yang kita bahas. Isu panas ini. Lagi ini buat semua orang namanya gula darah naik turun ini. Ada 3 tuh kan yang menarik. Anies Baswedan, bukan hanya Anies ya, Edi Rahmayadi, sudah Airin juga sebenarnya. Orang-orang yang elektabilitasnya tinggi itu ternyata hari ini hampir sebagiannya saya belum mengatakan itu sudah hampir luruh diterpa demokrasi siasat itu. Di sisi lainnya kita dikejutkan juga dengan pengambil alihan atau ya menggusur Ketua Umum Partai Golkar, dan setelah itu ada satu lagi, PKB juga katanya lagi mau diobok-obok dalam operasi. Iya, dalam operasi sebenarnya udah bukan operasi senyap lagi kan? Udah terbuka ini. Ini apa nih, gejala apa sebenarnya yang mesti lihat? Ya, kita ngomong dari Anies dulu deh. Kalau gejala itu datang dari kekuasaan, maka semua pendekatan politik premanisme brutal ini bisa disimpulkan ini tidak waras. Karena kalau biasa yang kita ikuti ya di era Orde Baru sendiri, cara Soeharto menggusur lawan politik itu kan masih jauh lebih beradab. Kalau yang ini apa? Udah rusak. Beradab lawan katanya apa jadi? Ini sepertinya skenario dibuat di rumah sakit jiwa. Tidak ada nilai-nilai, tidak ada semacam kasih sayang, upaya yang positif. Ini udah kuat-kuatan ini. Ya, makanya terkonfirmasi kan. Satu hari sebelum Erlangga dikudeta itu kan, kemudian muncul kriteria siapa yang mengganti Erlangga. Yang paling menonjol kriteria itu kan soal tentengan yang ditegaskan oleh Pak YK. Tentengan, jenjingan. Oh, jenjingan. Isi tas. Pak YK mengatakan kalau punya modal 500 miliar bisa mimpin Golkar. Kalau tidak salah itu sekitar 500 M. Jadi kalau pertunjukan soal tarik menarik ribut kekuasaan kepemimpinan di Golkar itu memang satu kelompok atau habitat berbasis kekuasaan dan uang. Kalau kuat kekuasaan, punya uang banyak sempurna, maka politisi bermental Bahlul siapapun dia pasti punya peluang.
Jangan sebut-sebut Bahlul. Saya nggak sebut nama siapapun. Bahlul. Karena hampir semua di lingkaran Jokowi ini kan sudah di stigma Bahlul. Kalau mereka cerdas nggak mau lah. Wong dia bukan kader partai, dia bukan elit partai. Tapi itu hebatnya. Bagaimana kekuasaan hadir memperjelas sosoknya melebihi definisi monster. Dia bisa sambil senyum-senyum, lawannya udah tumbang, pohonnya jatuh. Kalau dalam dunia kartun, monster itu kan mukanya jahat, wajahnya menyeramkan. Kalau ini ya, lawan jatuh. Betul nggak Bang? Jadi lihat bahunya, kalau makin kuat. Bukan hanya ketawa bahunya. Iya, itu pasti ada yang rubuh di sampingnya, di belakang. Tapi apa sih sebenarnya? Kenapa mesti Golkar? Ya karena tersedia instrumen kekuasaan dan uang itu. Katanya juga ada isu kriminalisasi di situ. Ya itu cuma kan satu operasi, satu pelicin oli. Itu oli aja Bang, pelicin. Oli kotor lah kan. Tapi yang paling penting itu kan yang penting oligarkinya, oli bekasnya, kan begitu. Oke. Jadi Golkar ini satu habitat kelompok partai politik yang dibangun di atas kesadaran, kekuatan, fulus dan kekuasaan. Masa sih? Terkonfirmasi. Maka dibilang pragmatis, diperhalus untuk demi menjaga maksudnya perasaan itu. mereka itu. Intinya kan kekuasaan dan uang. Mana ada Golkar berani oposisi? Di dalam Golkar itu kan ada banyak orang-orang yang terkenal punya karakter, orang-orang yang Sandiwara saja itu. Sandiwara Bang. Sandiwara? Sandiwara. Sandiwara gimana? Hari ini semua satu satu parade kepatuhan. Maka saya tulis di Twitter, tidak ada satupun yang berdiri menegakkan harga diri dalam pendekatan moralitas politik untuk menyelamatkan Golkar. Nggak ada. Karena semua ini udah dikontrol. Yang dibilang Pak Luhut itu hati-hati, digital, jejak digital. Jadi kan udah peringatan itu berulang kali oleh Pak Luhut. Semua itu sudah terekam. Bermain apa, main proyek apa, bagi-bagi apa, itu semua udah. Dan itu menjadi santapan bagi kekuasaan yang brutal, yang sungguh-sungguh ingin menguasai. Pak Luhut pernah bilang kami punya big data. Big data, jadi semua udah masuk. Dalam situasi seperti itu orang dengan cepat menunjuk Pak Jokowi sebagai pelaku. Asbabnya. Tapi kan sebenarnya ada operator ya, nggak mungkin. Pasti Bang. Bagaimana Faisal menjelaskan operator yang melakukan? Jokowi kan punya dua sisi tunggal dan sisi jamak. Tunggal. Kita pakai pendekatan bahasa saja Bang. Dia sebagai tunggal, dia adalah Jokowi sebagai kepala keluarga, menyertai istri dan anaknya. Peran itu natural. Tapi dia kalau sebagai jamak komplotan. Simbol presiden di sana. Semua perangkat kementerian itu pernah digiring ke Solo dalam 3 kali. Untuk melayani keluarganya. Jadi panitia perkawinan. Coba Bang ingat-ingat. Baru pernah terjadi di Indonesia, kepala negara punya anak kawin, seluruh pejabat lingkar istana, menteri, jadi panitia perkawinan. Ini jamak dari sini. Mulai di sini komplotan bekerja. Dia mencoba transformasi dari semua presiden ke raja kayaknya. Jadi semua perangkat pembantu kekuasaan, pembantu presiden ini sejak awal memang dimobilisasi dengan tahapan-tahapan yang bagus. Tahapan pertama ya untuk perayaan pernikahan anak, anak pertama, kedua dan ketiga. Maka masuk ke fase yang paling jauh lebih brutal. Setelah itu mereka sudah terbiasa para elit partai, para menteri. Maka sumber daya itu sekarang kan efektif. Termobilisasi untuk kalau Jokowi mau Golkar dengan gampang. Bahlil melenggang kangkung. Idrus Marham tinggal bilang, sudah sedikit cocok itu kalau Bahlil. 34 kabupaten siap mendukung. Dan per hari ini Luhut mengatakan, Bahlil direstui. Cocok. Ini satu parade. Nah, dalam konteks jamak inilah macam-macam modus di sini. Tapi nanti kalau gagal,
Jokowi Tunggal keluar. Saya tidak terlibat. Jangan bawa-bawa nama saya. Kan begitu kan? Kok tanya saya? Kok tanya saya? Saya nggak tahu. Kan begitu Bang. Lihat bahunya kalau naiknya makin tinggi. Wah itu ketegangan. Itu udah menang itu banyak gitu. Jadi rubuhnya pohon beringin ini di sisi lain mengundang keprihatinan karena hancurnya aset bangsa. Aset dalam partisipasi rakyat yang begitu banyak mendukung Golkar kecewa. Tetapi kalau kami di pihak Partai Negara senang tepuk tangan. Hore. Pohon yang selama ini mengumpulkan begitu banyak tuyul, jin dan lain-lain rubuh oleh tangan oleh satu semacam dajjal gitu, gergaji dajjal. Jadi kalau kita di negara kita tepuk tangan. Apalagi kalau yang mereka majukan itu Bahlil, tampak tepuk tangan. Supaya rakyat melihat inilah selera kekuasaan dengan watak dinasti politik. Dia tidak punya verifikasi, standar kualitas. Pokoknya tukang bakul, tukang sampah, siapa saja dalam ruang demokrasi ini tidak peduli. Dia gelap mata. Kriterianya adalah kesetiaan. Maka orang yang setia siapa? Ya Bahlil. Nah, saya nggak mau bahas nanti apakah efek Golkar tambah hancur. Itu udah bisa diprediksi. Jadi kita bersyukur. Kadang tangan kekuasaan yang powerful merasa menyelamatkan, mengkudeta. Tapi orang rasional juga melihat secara terbalik. Ini bagus ini Jokowi terjebak dalam proses penghancuran Partai Golkar. Supaya dia dikenang oleh seluruh petinggi elit pendukung Golkar di Indonesia. Alamatnya jelas. Satu saat nanti kalau 2029 Golkar terjun payung seperti P3, maka penjahatnya adalah Jokowi. Pelakunya itu. Pelaku. Di sisi yang lain bisa nggak sih kita lihat bahwa ini sebenarnya kekuasaan sedang mengirim pesan. Siapa yang bermain-main kita bisa taklukkan. Tak hanya digeser, tak gusur sekalian. Itu pesan itu sudah dari sejak awal. Sejak awal dia jadi presiden 2014. Dia gusur Abu Rizal kan. Naik Agung Laksono. Dan di ujung kekuasaan dia mau turun. Dia gusur lagi kan. Ini nggak bisa dihindari. Aktor utamanya Jokowi. Perangkat lainnya itu tambahan untuk menjalankan keinginan Jokowi. Bagaimana dengan PKB? Kan ada pertarungan. Enggak, pertanyaan apa yang kita tuntaskan? Oh iya, baik. Soal horor itu. Dengan operasi hukum. Itu efektif kepada orang-orang bermasalah. Oke. Jadi kalau memang misal begini ya, ini tidak mengatakan Pak Jokowi jahat. Saya membuat analogi. Kalau ada penjahat yang berhasil merampok jumlah uang yang lebih banyak, menguasai seluruh sumber-sumber dunia gelap, maka yang takut itu penjahat kecilnya. Siapa yang lihat semua di TV, film, selalu penjelasan begitu. Siapa yang takut sama penjahat yang paling besar? Penjahat yang kecil. Kalau orang-orang baik yang beriman tidak takut. Jadi apapun mobilisasi ancaman yang efektif terjadi di partai politik itu juga mengkonfirmasi karena isinya di dalam bermasalah. Tapi kalau isinya orang baik-baik, orang-orang yang tidak punya beban, pasti mereka lakukan perlawanan. Misalnya Egy Sujana, 2 tahun, bagaimana secara efektif dia meyakinkan rakyat? Dugaan kuat Jokowi punya ijazah palsu. Dan Jokowi pusing. Itu menunjukkan kekuasaan yang begitu besar tapi pada dunia yang gelap takut menghadapi secerca cahaya. Nah, gelung-gelung partai ini sudah isinya gelap semua, Bang. Jadi datang itu tangan kekuasaan yang paling super hitam itu hanya melengkapi saja. Rubuhlah Golkar, partai-partai lain di lingkaran kekuasaan. Bagaimana dengan PKB? Pertanyaan Abang. Ini menarik. Itu kan agak beda tuh kan modusnya tuh. Ada NU di situ kan. Nah ini menarik. Kenapa PKB ini ada harapan publik? Jokowi agak susah. Karena masih banyak orang-orang baik. Dan kita berharap orang-orang baik ini sudah saatnya berani. Dia tidak boleh pakai pendekatan berani, bila perlu nekat. Nah kalau kita lihat bahasa Caimin kan udah mulai nekat nih. Bahasa-bahasanya udah mulai keras. Nah, mana konfirmasi ada di media kan misal
tentang pelucutan hijab itu kan keras. Ketua BPIP harus dicopot. Itu kan seolah-olah berhadapan langsung, pesan itu dikirim ke Jokowi, pemanasan menuju sikap PKB yang tidak akan tunduk pada konspirasi, misal rekomendasi DKI. Itu simbol-simbol terlihat. Kedua, usulan DPW PKB DKI mengusulkan Anies. Ini juga ada nilai-nilai keberanian mulai muncul. Semoga jangan redup. Kalau redup terjadi murtad politik, gelap lagi. Iya kan, Pak? Itu bisa. Tapi yang menarik di sini, kalau di PKB itu seolah-olah yang ditangkap. Saya belum lanjut, Bang. Jadi energi kegelapan itu karena sudah terlanjur masuk dengan pemberian tambahan di PBNU, maka runtuhlah bangunan kekuatan itu di sana. Jadi mestinya kan Jokowi hancurkan PKB, tapi lucunya PBNU yang cengkeramannya masih duluan. Lumpuhlah di tengah smelter politik tambang itu kan. Diberikan yang disindir oleh publik, ribut soal kunut, damai di tambang. Ya kan? Kira-kira gitu. Jadi karena kekuatan gelap itu sudah ke sana, maka ada terang di PKB sedikit. Ada nafas. Nah ini kalau dijaga oleh PKB, maka dia akan mampu menarik tingkat partisipasi dukungan publik yang kuat. Karena kekuasaan yang semena-mena hanya bisa dihadapi oleh partai politik manakala pola relasi mereka semakin kuat dengan rakyat. Kenapa Jokowi gampang mengambil Golkar, mengambil partai-partai lain, mengendalikan mereka? Karena pertama yang dilakukan adalah elit atau partai politik itu jauh dari rakyat. Tapi kalau rakyat dekat, misal, ini ilustrasi saja, saran. Saya berharap para pendukung PKB atau perubahan, misal, datang ke kantor PKB. Bikin barikade hidup. Bikin barikade hidup di sana. Secara damai kan. Mendukung PKB. Berhari-hari di sana sambil gerakan menjaga PKB dari kejahatan begal politik. Itu pasti tidak berani istana atau tangan-tangan kekuasaan istana melakukan intimidasi. Tapi kan yang sekarang kelihatannya itu bukan Pak Jokowi dengan PKB, tapi kok kedua-dua yang berhadapan PKB dengan NU. Beda kan dengan Golkar. Dia pakai tangan aja. Beda kan dengan Golkar tadi kan. Itu gimana menjelaskannya? Ya kalau ini agak sensitif Abang Dam. Karena kisru ini kan kisru yang kalau saya pribadi saya sampai sekarang nggak mau masuk karena ini sebenarnya masalah miskomunikasi antara keluarga saja. Perbedaan kelembagaan ini karena casing saja. Kalau ada satu kelompok di tengah yang menggelar pendekatan tabayun, perekat silaturahmi, saya yakin Caimin dengan Yakut, Yahya, ketua PBNU bisa duduk. Karena di NU itu ketegangan sehebat apapun ada kultur yang lebih damai di sana, kultur lebih bijak. Cuma belum ada upaya. Atau mungkin juga ini sandiwara. Daripada sebelum obok-obok PBNU itu makin luas kemana-mana, dibikinlah sandiwara antara PKB ribut dengan PBNU. Ini mungkin menurut saya anggap saya berprasangka baik saja. Supaya seolah-olah Jokowi lihat, oh kalau sudah ketegang saling ribut nggak usah lagi lah masuk kan. Bisa jadi begitu. Jadi pengalihan juga. Jadi kalau ada yang datang lapor ke sana, gimana PKB tegang dengan PBNU, bos gak usah campur, mereka udah ribut sendiri kan. Padahal di belakang kan telepon-telepon. Kita nggak tahu politik PBNU, NU ini kan hebat Bang. High politik dia. High politik. Terus sobat kalau menghubungkan itu dengan pemilihannya Anies yang hari ini ada di ujung tanduk kemungkinan ini tak pertanyaan yang saya suka. Bisa Anies tidak dapat dukungan partai ini. Pertama diletakkan Abang Dam. Ini agak sedikit serius saya bicara. Kalau bicara Anies berarti bicara tentang produk politik. Nah, apakah dia produk partai atau dia produk rakyat? Fakta menunjukkan bahwa Anies produk kecintaan dan partisipasi rakyat. Dan hari ini dia berada pada posisi yang independen.
dia bukan orang partai politik. Karena dia produk rakyat dalam ruang partisipasi, ruang demokrasi, maka ketika produk itu disakiti, produk itu dihancurkan, produk itu dijegal, maka mereka yang berpartisipasi Kan, ya, oke. terhadap produk ini, Anies ini akan marah. Maka bisa dikalkulasi. Kalau semangat Jokowi misal menjegal Anies Baswedan itu memang watak bawahan Jokowi yang berjalan hampir dari sejak 2017. Tapi kalau Prabowo digiring dengan Gerindra untuk mengkonsolidasi semua partai menjegal Pak Anies, ini langkah bahaya. Merugikan Prabowo Subianto. Kok bisa? Iya, karena dia bukan hanya menyakiti Anies. Anies akan menjadi parameter publik pendukung perubahan. Akan berkesimpulan, orang yang baik dengan potensi yang baik seperti Pak Anies saja, Anda hancurkan. Bagaimana rakyat yang lemah, yang hanya punya modal semangat solidaritas perubahan, ini akan berdampak lebih dari 50 juta. Rakyatnya akan marah. Ibaratnya oke lah Anies satu orang disingkirkan, tapi menimbulkan puluhan juta orang akan tidak respect terhadap pembentukan pemerintahan baru. Kenapa? Karena rakyat ragu. Ragu dengan ucapan Prabowo yang mengatakan dia berjanji akan membangun prinsip rekonsiliasi. Dia akan menjamin demokratisasi. Dia akan menjamin semangat kebangkitan Persatuan Nasional. Tapi faktanya kan tidak. Rakyat menyaksikan begal penjegalan terhadap Anies Baswedan. Begal penjagalan, ya. Ini membangkitkan memori di kalangan aktivis yang serius dalam kajian teritorial dan demokrasi. Ini seperti bayangan kebangkitan Timor Leste. Di mana kematian demokrasi itu menjadi pintu masuk bagi lahirnya militerisme, totalitas, totalitarian, otoriter dan lain-lain. Diktator Neo Orde Baru yang hari ini ramai diperbincangkan di grup-grup ya. Nah, tapi saya masih melihat syukur-syukur Prabowo tidak terjebak. Karena kalau Prabowo terjebak dalam metode konsolidasi partai-partai yang mirip premanisme politik yang pernah dipertunjukkan oleh Jokowi, maka Prabowo akan kehilangan dukungan. Semangat dia membangun Indonesia dengan semangat persatuan, membangun kekuatan kebinekaan, itu akan berubah menjadi mesin Neo Orde Baru. Dan ini sementara ditunggu oleh kelompok oligarki dan Jokowi. Mereka memang mencari dari maka misalnya gini Bang, ada pertanyaan, ini nanti rentetan sedikit saja. Kenapa tiba-tiba Islamfobia muncul dengan isu hijab? Itu kan pemantik, memberi sinyal, paket pemarginalan terhadap hak umat Islam dalam bernegara harus dilanjutkan. Harus disingkirkan dulu ini potensi. Jangan sampai Prabowo menjadi jembatan membuat ruang umat Islam ikut berpartisipasi. Karena 10 tahun disingkirkan hak-hak itu. Hanya elit dalam representasi yang sempit saja. Itu satu. Itu sinyal. Memberi sinyal bahwa jegal Anies. Supaya jangan ada ruang terjadi kompetisi langsung ya. Jangan ada sinergi antara kekuatan oposisi yang konsisten di luar itu bersama Prabowo. Kalau benturan ini berhasil menjegal, puncaknya menjegal Anies, Bang. Ini pintu masuk sebagaimana konsolidasi penguatan Orde Baru yang dilakukan oleh Soeharto di Timor Leste. Dia mengirim pesan ke dunia internasional membungkam mayoritas Katolik di Timor Leste, di mana membunuh demokrasi untuk mengatakan kepada dunia Islam bahwa setelah Masumi, DITI, maka basis Katolik dihancurkan. Itu kan dulu ada kajian seperti itu. Tanda-tanda lahirlah konsolidasi Soeharto membentuk Orde Baru. Hasilnya apa? Timor Leste lepas. Di Jakarta juga terjadi. Semua orang melihat Jakarta parameter pilkada nasional. Kalau pilkada nasional diintervensi dan dibiarkan, maka inilah jalan baru Neo Timor Leste, kemudian melahirkan Neo Orde Baru. Berarti pesan yang kuat di sana akan lahir kekuatan konsolidasi kekuasaan otoriter. Dan
Ini yang paling efektif untuk melindungi Jokowi. Untuk digiring oleh Jokowi, di mana Prabowo akan kehilangan visi, kehilangan tujuan. Maka dapat dipastikan kegagalan Anies masih di gelanggang DKI adalah kegagalan ruang rekonsiliasi, ruang persatuan nasional. Maka potensi kelompok perubahan akan berada jauh dari kekuasaan dan akan mengalami benturan. Terus dalam situasi kayak gini, tadi saya masih pertanyaan soal Anies. Apa yang mesti dilakukan oleh Anies? Atau apa yang mesti dilakukan oleh kelompok relawannya Anies atau supportnya Anies terhadap situasi? Sebenarnya kalau kita kasih contoh, banyak di beberapa tempat suara rakyat itu didengar oleh elit partai. Caranya mereka mendatangi kantor partai. Datang secara damai, dalam misal 10.000 orang, 20.000 orang datang ke PKB. Hanya yang tersisa PKB, kamu mau berpihak kepada suara rakyat atau suara elit. Datang ke kantor PDIP. Itu belum terjadi. Jadi dalam menghadapi situasi ini bukan lagi diskursus. Tapi ada satu gerakan moral untuk melawan penjagalan. Kan adresnya jelas. Tangan kekuasaan bekerja menyandra partai politik. Maka rakyat sudah lihat itu. Maka rakyat juga harus datang ke kantor-kantor partai dan menanyakan. Kami beri suara kepada Anda. Anda berjanji komitmen perubahan. Tapi hari ini keputusan Anda adalah permufakatan atas dasar disandra oleh hukum. Atas dasar mungkin isi tas. Atas dasar kepentingan segelintir elit. Rakyat bisa menggunakan hak solidaritas itu untuk mencegah. Nah ini yang belum muncul. Kenapa? Karena kelompok civil society udah frustasi. Sudah tidak percaya dengan demokrasi. Karena mungkin mereka sudah melihat bahwa mungkin biarkan saja Anies dijegal. Sehingga menyadarkan seluruh rakyat bahwa rakyat kalah karena rakyat tidak punya partai politik. Maka saatnya Pak Anies dan elemen-elemen rakyat bangkit melakukan konsolidasi kalau tersingkir. Buat partai politik agar ke depan tidak lagi mengulangi penjagalan serupa. Tapi sampai hari ini saya masih optimis. Saya berharap Ibu Megawati dan Caimin harus lebih kuat mental. Tinggal sekarang Caimin nih. Kalau dua arus ini ketemu antara PKB dengan PDIP, maka silent majority, orang-orang yang diam melihat ketidakadilan ini akan bangkit. Maka pilkada DKI itu bukan lagi arena untuk memenangkan Anies. Sudah pasti Anies menang. Tapi itu menjadi pemantik satu gerakan solidaritas perubahan. Kemudian itu akan membuka ruang untuk bernegosiasi kembali dengan Prabowo. Lo masih mau ikut paket penjagalan versi Jokowi? Atau mari kita bangun rekonsiliasi persatuan nasional. Karena siapapun kepala daerah, gubernur, setelah dia dipilih, dia tuh tetap secara dekonsentrasi adalah di bawah kekuasaan presiden. Oke. Teman-teman analisisnya keren. Kalau saya masih penasaran. Jadi di ujungnya nanti Anies apa? Ikut atau tidak ikut? Kalau lihat situasi, Anies diuntungkan dua-dua, Bang. Dia mau dijegal juga dia untung. Karena membuat rakyat makin cinta kepada Pak Anies. Bahwa memang konsolidasi partai politik untuk menyingkirkan orang baik dan memperluas arena untuk orang-orang jahat. Maka pola konsolidasi yang dibawa oleh Prabowo itu nanti dampaknya membuat pemerintahnya kurang mendapatkan partisipasi dukungan rakyat. Kalau proses penggergajian terus. Kalau gergaji gorong-gorong ini berjalan. Tapi kalau saya dari sisi yang optimis, kuncinya ini kan pertarungan PDIP dan PKB. PDIP dan PKB? Iya, maksudnya kalau mereka segera mengambil langkah mengikuti arus dukungan suara rakyat, maka ada harapan. Bukan ini persoalan Anies lolos di Pilkada DKI, tapi ada perimbangan di dalam ruang demokrasi. Ada exercising yang sedang dicoba untuk mempertahankan eksistensi supaya tidak luput dan luruh masuk di dalam. Iya, kira-kira seperti itu.
Tetapi kalau dia disingkirkan Abang Dam, rakyat juga harus bahagia. Karena kalau Anies misal disingkirkan secara tidak adil, rakyat bahagia karena yang tersedia bagi Pak Anies adalah hanya 2 pilihan. Apakah berhenti secara totalitas dari dunia politik atau kemudian menghimpun seluruh elemen progresif ini dalam satu rumah baru yang disebut partai politik. Karena alamatnya dia dizalimi oleh partai politik, karena arogansi partai politik, karena partai politik sudah menjadi berhala yang menghalalkan aneka kejahatan, maka harus ada antitesa. Dan usulan antitesanya apa? Partai politik. Bikin partai politik. Bikin partai politik. Atau gabung di Partai Negoro. Saya tidak berani mengundang Pak Anies untuk bergabung karena beliau menjadi milik semua kekuatan. Iya. Saya menghargai itu. Iya. Tapi pikiran-pikiran Pak Anies, spirit Pak Anies dan kawan-kawan yang di Arus Perubahan, kami sama-sama merasakan itu di Partai Negoro. Iya. Dan yang saya khawatir ada satu lagi. Kalau situasi ini tak bisa dikelola dengan baik, ini bisa terjadi amok. Iya, itu yang tersirat di kalimat saya belakang tadi itu. Ada sisi untungnya. Karena sudah gelap ini semua ke sana, orang-orang yang di wilayah terang yang baik ini kita nonton lah. Pasti terjadi sesuatu. Kalau teman-teman di kelompoknya Bang Faisal ini apa yang Partai Negoro? Iya, kita mengamati dinamika Asia Barat dan Asia Tengah. Perkembangan yang terjadi di Gaza ini akan berimplikasi ke Asia Tenggara. Jadi kita menunggu juga selain para penjahat-penjahat melakukan konsolidasi modus-modus jahat di ruang demokrasi ini, kita juga naik pada level yang menjauh, kemudian mengcapture wilayah geopolitik. Kalau benturan keras antara konflik Iran dengan Israel, dalam tanda petik serangan Iran itu dilaksanakan, maka itu sudah bisa dipastikan akan menimbulkan gejolak konstelasi global, tensi, eskalasi. Maka ini akan masuk ke dampak Indonesia sendiri. Kalau masuk ke ruang Indonesia di mana ketergantungan utang, bisa terjadi kekacauan rantai pasok dan lain-lain, krisis energi karena Laut Merah dan Teluk Hormuz ini kan kita bergantung pada suplai energi Bang, dan dagang kita Asia ke Eropa dan lain-lain lah, itu wilayah ekonomi. Tapi hampir semua menyimpulkan kalau benturan Iran dan Israel menguat dan dampaknya masuk Indonesia, maka Anies berbahagia dengan seluruh rakyat Indonesia. Pilkada bisa ditunda. Dan pada saat pilkada ditunda karena alasan force measures itu, masih ada ruang bagi rakyat untuk melakukan konsolidasi. Itu konsen Partai Negoro. Tapi konsen jangka pendek, kami memberi tanda mereka yang batal air wudhu karena membangun partai berbasis agama, kemudian agama mengajarkan kejujuran, mereka menjadi bohong, maka batal wudhu. Sholatnya tidak bisa. Karena inilah menderita kalau membangun partai berbasis agama. Karena dalam prinsip agama itu kejujuran, amanah. Kalaupun sampai dia di bawah tekanan, mau dibunuh sekalipun, dia harus tegak lurus. Tidak ada ikhtiar yang tidak bisa dijelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan bukan ikhtiar, itu permufakatan jahat. Saya nggak mau sebut partai mana. Nah, elit-elit dengan basis partai agama yang batal wudhu ini segera kami berdoa kembali ke jalan yang benar. Tidak happy melakukan sebuah perbuatan jahat. Di depan manusia asik-asik saja. Tapi ketika berada di tikar sajadah, di majelis-majelis suci, zikir, atau saat bertakbir, hati mereka akan tersobek. Mereka melakukan kemunafikan, pengkhianatan, tidak beramanah dan lain-lain. Karena janji itu harus ditepati. Partai Islam manapun, tidak pada satu partai manapun. Kedua, kita juga masih berharap Nasdem ada satu dinamika yang kemudian mengevaluasi dukungan, bahwa dukungan itu sebatas basi-basi, masih basa-basi, masih ada ruang untuk mempertimbangkan suara rakyat.
agar konsisten mendukung Pak Anies. Nah yang terakhir Bang, terlepas dari seluruh keinginan manusia Abang Da, bahwa perebutan atau dinamika dalam ruang politik dan bernegara atau demokrasi, sebagai orang-orang beriman, jangan lupa pada puncak akumulasi dari berbagai peristiwa yang sudah kita lewati, bahwa memang harus kita sungguh-sungguh kembali bertawakal kepada Allah. Insya Allah ada energi lain yang akan bisa merubah kebaikan menang di atas kejahatan yang mereka persembahkan. Itu doa saya, itu harapan Partai Negoro. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Faisal terakhir itu mengkonfirmasi kira-kira masih ada kemungkinan rekomendasi didapatkan Anies Baswedan di dalam menempuh jalan untuk menjadi gubernur di DKI. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.